Lintang menumpahkan air matanya yang hampir mengering itu di pelukan Bu Indri. Mata ketiga wanita itu sembab dan memerah. Mimah membawa lain masuk, menghindari mereka yang masih tenggelam dalam duka. Berharap hadirnya Yuda di tengah-tengah keluarga. Mas Yuda, mah. Lintang tak sanggup melanjutkan ucapannya. Ia ingin menjerit mengingat suaminya saat ini. Seakan separuh jiwanya hilang di telan bumi. Bagaimana keadaannya? Hidup ataukah mati? Pasti akan kedinginan lagi seperti semalam. Lintang takut orang yang melindunginya akan pergi untuk selama-lamanya. Lintang tak bisa membayangkan jika suaminya tidur di tempat itu lagi. Pasti menyeramkan dan menakutkan. Mama tahu, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Serahkan semuanya pada Allah. Tetap berdoa supaya Yuda cepat ketemu. Lintang masuk dengan langkah pelan. Ia tak bisa menyembunyikan kesedihan yang meliputi. Meskipun harapannya besar, tetap saja hatinya gelisah. Lintang langsung ke kamarnya, meninggalkan Bu Indri dan Bu Fatimah, ingin menyendiri untuk menenangkan diri. Ia menutup pintu, menatap nanar ke arah foto pengantin yang terpajang di dinding kamar. Kakinya mengayun dan berdiri di depan gambar itu. Tangannya mengelur menyentuh wajah sang suami yang tersenyum ke arahnya. Cepat pulang, aku merindukanmu. Lintang mengucap dengan bibir bergetar, menahan dadanya yang terasa sesak. Sayang sini, suara Yuda terngiang-ngiang di telinga Lintang. Meskipun kamar itu bukan tempat mereka bergulat, tetap saja ia seperti melihat sang suami yang berbaring di ranjang dengan telanjang dada, tersenyum dan terus menggodanya, memberikan candaan yang membuat dirinya terlena. Lintang membuka lemari mengambil piyama milik Yuda lalu memakainya. Awas saja kalau pulang, aku akan memakimu. Ucapnya lalu membaringkan tubuhnya di atas ranjang, mendekap foto Yuda di dadanya, memejamkan mata, berharap saat terbangun nanti Yuda sudah berada di sisinya. Malam begitu cepat berlalu. Lintang melompat dari tempat tidur. Ia berlari ke kamar mandi, lalu menjalankan kewajibannya. Sekilas ia menangis terseduh-seduh, lalu bangkit lagi dan tersenyum. Pasti Mas Yuda pulang pagi ini. Tanpa melipat mukenanya, Lintang berlari menuju dapur, meminta semua pembantu Bu Indri untuk membantunya memasak makanan kesukaan Yuda. Lintang menata makanan di meja makan. Senyumnya terus mereka saat Bu Indri menghampirinya. Kamu ngapain, Nak? Tanya Bu Indri bingung. Lintang tersenyum, menuang susu kedelai, minuman favorit Yuda. Menyiapkan makanan untuk Mas Yuda, Ma, jawabnya santai. Hati siapa yang tak tersayat mendengar itu? Bu Indri tak sanggup lagi untuk mengucap. Ia duduk tanpa kata, menata beberapa menu makanan yang ternyata memang kesukaan putra tercinta. Lalu meraih tangan Lintang yang menyiapkan puding berbentuk hati di meja biasa Yuda makan. Yuda belum ditemukan, Nak. Lintang menghempaskan tubuhnya yang lemas seketika. Ia pikir semua itu hanya mimpi. Lintang bahkan masih yakin jika Yuda pergi bekerja dan akan pulang lagi. Ternyata hidupnya tak seindah mentari pagi, ini yang menghangatkan. Lintang tergugu dan membenamkan wajahnya di meja makan. Kamu yang sabar, Mama yakin sebentar lagi Yuda pasti ketemu, ucap Bu Indri meyakinkan. Ma, aku mau ikut mencari Mas Yuda, ucapnya di sela-sela tangis. Bu Indri langsung memeluk Lintang dengan erat, mengecup puncuk kepalanya berulang kali. Entah harus bagaimana menjelaskannya, Bu Indri kehabisan kata-kata. Sedangkan Bu Fatimah menggendong Lion dan membawanya ke arah taman. Ia pun tak sanggup jika harus melihat keadaan Lintang yang masih syok. Kak Lintang, suara berat memanggil nama Lintang dari ambang pintu. Lintang mengusap air matanya, berlari kecil menghampiri pria yang baru saja datang. Bian, sapa Lintang tersendat. Tak sungkan Bian memeluk Lintang dengan erat, memberikan kekuatan untuk bisa menyangga beban yang diderita sang kakak. Maaf kak, aku baru datang, ucap Bian merasa bersalah. Mama sakit, aku harus jagain dia. Dan tadi aku mau ikut mencari Kak Yuda. Tapi Pak Andreas bilang aku disuruh jagain kakak. Ujarnya lagi menjelaskan. Gak apa-apa, urusan keluarga kamu juga penting. Lintang menatap Bu Indri yang ada di ruang makan. Lalu menatap Bian lagi. Sepertinya pria itu adalah jalan bagi dirinya untuk bisa datang ke tempat kecelakaan. Antarkan aku mencari Mas Yuda, pinta Lintang. Dengan penuh penekanan, Bian hanya mengangguk setuju. Tanpa pamit pada sang ibu, Lintang pergi bersama Bian, tak peduli dengan apapun, yang pasti ia ingin bertemu dengan Yuda kembali. Setibanya di lokasi, Lintang langsung turun. Ia berdiri di samping garis polisi. Tubuhnya lunglai mengingat tragedi malam itu. Bahkan teriakan Yuda yang memanggilnya dengan sebutan sayang masih menghiasi telinganya. Kalau kamu ingin berpisah, kenapa malam itu kamu memelukku? Seharusnya kamu biarkan aku terbakar di dalam mobil, Mas. Di mana kamu sekarang? Apa kamu tidak merindukanku? Kamu pernah bilang akan menemaniku saat lahiran. Cepat pulang, aku menunggumu.
Bian ikut berderai air mata. Tak menyangka sang kakak lebih kacau dari yang ia pikirkan. Aku yakin Kak Yuda pasti akan kembali, Kak. Semua hanya butuh waktu. Kita harus sabar dan berdoa. Semua orang bilang seperti itu, tapi apa? Mereka tidak bisa menemukan Mas Yuda, hentak lintang pada Bian. Kali ini dadanya meletup memendam amarah karena belum ada hasil. Sudah 2 malam Mas Yuda di sana, menunjuk jurang di mana ia dan Yuda terjun. Dia pasti kedinginan, berteman duri dan ranting, tapi aku malah tidur enak di rumah. Istri macam apa yang tidak bisa menemani suaminya? Lintang menjambak rambutnya, namun langsung dicegah oleh Bian. Kakak jangan bicara seperti itu. Tidak ada istri terbaik selain kakak dan ibu. Kalian perempuan yang hebat. Aku yakin Kak Yuda akan segera ditemukan. Kita harus sabar. Bian menggiring Lintang ke mobil. Ia terus menjaganya, tak ingin Lintang tiba-tiba khilaf dan lari. Sebuah rombongan datang. Lintang dan Bian berlari menghampiri mereka. Bagaimana Pak? Di mana suami saya? Tanya Lintang antusias. Semua polisi itu saling tatap. Mereka membius bibirnya, menatap ke arah Andreas yang berdiri di tepi jurang. Wajah pria itu tertunduk lesu dengan sebuah kantong kresek di tangannya. Penuh teka-teki yang membuat hati Bian menciut. Lintang tersenyum, berlari menghampiri Andreas. Ia tak mau membaca guratan cemas di wajah pria itu. Yakin jika sang asisten membawa kabar baik. Di mana Mas Yuda, Pak? Saya yakin Bapak sudah menemukan Mas Yuda, kan? Lintang penuh harap sambil tersenyum renyah. Mata Andreas berkaca. Ia bingung harus berkata apa pada Lintang. Pak Juli dan Pak Radit menghampiri Lintang dan merengkuhnya dari belakang. Hening, hanya suara Lintang yang terus mengomel membuat hati semua orang semakin teriris. Hanya ini yang bisa saya bawa, Bu, mengangkat kantong kresek di depan Lintang. Saking penasarannya, Lintang langsung membukanya. Ia menjewer baju Yuda yang robek. Lalu di mana Mas Yuda? Ini hanya bajunya. Andreas diam 1000 bahasa. Satuan polisi datang dan hormat di depan Lintang. Maaf, Bu, kemungkinan besar Pak Yuda terbawa arus. Kami sudah menyisir sungai sampai ke laut, tapi kami tidak menemukannya. Seketika itu juga Lintang ambruk di dekapan ayah dan mertuanya. Pengisi suara Aris Tizuma, bab 92, masih tak percaya. Mas Yuda, teriak Lintang saat membuka mata. Pandangannya berkeliling menyusuri setiap sudut ruangan. Tempat itu bukan tempat di mana ia pingsan tadi, tapi dari bau kas dan ranjang, itu adalah ruangan rumah sakit. Semua keluarga langsung mendekap tubuh Lintang dengan erat. Mereka bermandikan air mata melihat kondisi Lintang yang sangat mengenaskan. Lintang kembali histeris, air matanya tumpah bak banjir bandang. Yakin apa yang ia dengar tadi hanya mimpi buruk. Namun bisikan papa mertua yang menguatkan membuat keyakinannya itu runtuh. Mas Yuda masih hidup kan, Ma? Itu hanya bajunya. Mungkin sekarang dia mencari jalan pulang. Aku harus ke sana. Bu Indri menggeleng. Kamu harus ikhlas, semua ini sudah takdir. Meskipun hatinya sendiri sebagai seorang ibu belum bisa menerima, Bu Indri harus menjadi tiang untuk Lintang. Menguatkan hati wanita itu supaya tegar menerima. Andreas masuk dan berdiri di depan berangkar. Diikuti Gita dari belakang. Sebagai asisten, ia merasa tak berguna dengan kejadian ini. Tak sanggup menatap wajah Lintang yang pasti masih berharap padanya. Jangan ada yang bilang kalau Mas Yuda sudah meninggal. Suara Lintang lirih, namun menekankan semua orang untuk tetap berpikir positif. Aku yakin dia masih hidup dan akan kembali. Lanjutnya tanpa ragu. Aku mau pulang, menyibak selimut yang membalut tubuhnya lalu turun. Tidak ada yang berani menghalangi langkah Lintang. Mereka bagaikan boneka yang mengikuti sang majikan pergi. Lintang menghampiri Pak Didin yang membuka pintu mobil miliknya. Ia ingat mobil sang suami sudah hangus terbakar, akan tetapi ia lupa jika Yuda belum ditemukan. Pak, apa Mas Yuda sudah pulang? Tanya Lintang santai. Pak Didin menatap semua orang yang ada di samping Lintang bergantian, lalu menatap sang majikan. Belum, Bu, jawab Pak Didin. Kebiasaan. Gerutu Lintang lalu masuk dan duduk di jok belakang. Ditemani Bu Indri dan Bu Fatimah, sedangkan di jok depan ada Pak Juli. Pak Radit masih tertinggal dengan Andreas. Jangan hentikan pencarian. Sebar ke seluruh pelosok tentang hilangnya Yuda. Siapa tahu kita masih bisa dapat petunjuk. Tita Pak Radit pada Andreas. Bagaimanapun juga ia masih berharap putranya masih hidup. Andreas mengangguk setuju. Ia pun sudah menyiapkan poster untuk dibagikan. Aku percayakan semua ini padamu. Menepuk bahu lebar Andreas lalu pergi menyusul Lintang. Gita yang dari tadi berdiri di ambang pintu rumah sakit menghampiri Andreas. Ia ikut sedih dengan musibah yang menimpa sahabatnya. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Gita. Andreas menoleh, menatap calon istrinya yang nampak khawatir.
Bekerja seperti biasa, nanti kamu ke ruangan saya dan Pak Yuda. Banyak dokumen di sana, kamu simpan di lemari lalu kunci. Bawa kuncinya ke rumahku, nanti biar aku yang bicara pada seluruh staf lainnya. Baik Pak, kita langsung berlalu. Namun langkah gadis itu berhenti saat Andreas memanggilnya. Maaf, sepertinya pernikahan kita harus diundur sampai waktu kembali tenang. Kasihan Bu Lintang, pasti dia sangat terluka dengan kejadian ini. Gita mengangguk tanpa suara, namun hatinya sedikit berat untuk menerima keputusan Andreas. Ada rasa takut yang menyelimuti Gita. Setelah motor Gita menghilang di ujung jalan, Andreas ikut meninggalkan rumah sakit. Melaksanakan perintah dari Pak Radit secepatnya. Setibanya di depan gerbang rumah, Lintang membuka kaca mobil. Ia mengerutkan alisnya saat melihat karangan bunga yang berjejer rapi di sana. Siapa yang meninggal, Ma? Tanya Lintang membuka pintu, menatap beberapa orang yang memakai baju hitam itu di sekitar rumahnya. 1 jam yang lalu polisi memang sudah mengumumkan bahwa Yuda hilang terbawa arus dan hilang ke laut. Kabar itu langsung terdengar ke seluruh penjuru hingga mereka banyak yang menyangka kalau Yuda sudah meninggal. Sebagian perusahaan yang mengenal sosok Yuda langsung mengirim bunga sebagai rasa bela sungkawa. Sebagian warga pun berdatangan ke rumah. Lintang membaca tulisan yang tertera pada setiap hiasan bunga itu, lalu memanggil Pak Didin. Bapak buang semua bunga ini, jangan ada satupun yang boleh meletakkan bunga di sini, titah Lintang dengan tegas. Ia melangkah lebar dan masuk ke rumah, menyuruh semua penjaga untuk berjaga jika ada yang datang. Kalian ingat, Mas Yuda belum meninggal, tidak ada yang boleh mengucap kalau dia sudah tiada. Memperingatkan sekali lagi sebelum Lintang masuk ke rumah. Mama, teriak lain dari ruang tengah, melambaikan tangannya ke arah Lintang. Mas, lihatlah lain. Apa kamu tidak rindu dengan tingkahnya yang lucu? Kenapa kamu tega meninggalkan kami? Lintang mengusap air matanya, menghampiri lain yang nampak ceria, memeluk dan mencium kening bocah itu. Mama, papa mana? Aku kangen, ucap lain manja. Lintang tersenyum paksa, membalut kesedihannya. Tidak mau lain ikut merasakan apa yang ia rasa. Papa belum pulang sayang. Malam ini lain tidur dengan mama dan dedek. Menuntun tangan lain mengelus calon adiknya. Dedek juga harus terbiasa seperti abang. Ditinggal papa bekerja di luar kota. Ucap lain mengharukan. Lintang melihat jam yang menggantung di samping tangga. Biasanya jam segini kamu sudah pulang kerja, Mas. Tapi sekarang kamu di mana? Kenapa kamu menyiksaku seperti ini? Bu Indri dan Bu Fatimah hanya bisa menatap Lintang. Mereka tak bisa lagi melakukan sesuatu, memberi ruang untuk wanita itu menenangkan diri. Pak Radit yang baru tiba langsung berbicara dengan semua penghuni rumah Yuda, meminta mereka untuk menjaga perasaan sang menantu, melarang semua orang untuk berbicara yang menyinggung hati Lintang. Jangan terima tamu siapapun itu. Semua mengangguk mengerti. Lintang masuk ke kamarnya. Ia merapikan semua baju Yuda, menempatkannya di sisi bajunya, memindahkan tata letak barang-barang yang sedikit berantakan, mengusir rasa gelisah dan kembali yakin jika sewaktu-waktu suaminya akan pulang dan memberi kejutan untuknya. Di sisi lain, seperti yang dilakukan 2 hari ini, Andreas kembali menyisir sungai yang mengalir deras. Banyak kemungkinan jika pernyataan yang diutarakan polisi itu benar adanya. Melihat cepatnya arus dan kondisi sungai yang dalam, tak memungkinkan siapapun bisa selamat. Apalagi Yuda pasti sudah terluka karena kecelakaan itu. Semoga Allah memberi keajaiban dan Bapak bisa selamat. Andreas menemui beberapa penghuni desa yang ada di dekat sungai. Ia seperti pengembara yang berpetualang mencari sosok Yuda, tak mengenal lelah yang kian menggerogoti tubuhnya. Kebahagiaan keluarga Yuda lebih penting dari dirinya sendiri. Kali ini Andreas tak sendiri, bersama tim yang bertugas. Ia ditemani Bian dan juga orang suruhan Pak Radit. Selamat sore Pak, sapa seorang pria yang memakai kaos oblong dengan celana panjang. Jika dilihat dari penampilannya, pria itu seperti seorang petani. Sore, jawab Bian. Apa ada keluarga Bapak yang hilang di sungai ini? Tanya pria itu lagi. Bian dan Andreas mengangguk tanpa suara. Wajah pria itu nampak redup. Maaf kalau saya lancang. Setiap tahun di sini pasti ada kecelakaan. Jika dalam semalam tidak ditemukan, mereka pasti akan hilang. Kenyataan macam apa ini? Andreas menggeleng dan tak percaya dengan penuturan pria itu. Pengisi suara Aristi Zuma. 93. Kekayaan Andreas. Lintang masih menunggu, menatap ke arah luar jendela dengan tatapan kosong. Tak pernah berhenti berdoa untuk sang suami. Bukan untuk rohnya saja, akan tetapi untuk jasadnya yang belum ditemukan sampai sekarang. 1 minggu berlalu.
Lintang masih berharap besar suaminya kembali. Meskipun kemungkinan itu sangat kecil, tetap saja ia yakin dengan keajaiban Allah. Hari-hari Lintang dilalui hanya dengan melamun, tersenyum sendiri saat melihat foto Yuda bercanda dengan lain, dan sesekali menangis. Mengenang sosok yang membuat hidupnya berwarna, apalagi saat Lintang mengingat perjuangan Yuda untuk mendapatkan dirinya. Pasti rasa bersalah itu kian menggunung. Semenjak kejadian itu, setiap hari Andreas pun datang ke rumah, melaporkan setiap perkembangan perusahaan yang kini dipegangnya. Dengan bantuan Bian, Andreas mampu menangani pekerjaan dengan baik. Mobil berhenti di halaman rumah Lintang. Andreas turun menghampiri Ibu Fatimah yang duduk di teras depan. Seperti biasa, ia menyerahkan dokumen di depan wanita itu, memberikan instruksi dengan apa yang harus dilakukan Lintang, satu-satunya orang yang kini berhak menggantikan posisi Yuda. Setelah Bu Fatimah masuk ke dalam, Andreas menghubungi Lintang. Mereka berbicara lewat telepon. Itu laporan proyek yang ada di luar kota, silahkan Ibu tanda tangan, pinta Andreas dengan ramah. Lintang membaca dengan teliti, tak ingin ada kesalahan sedikit pun saat bertindak. Baginya perusahaan itu adalah amanah besar dari sang suami, yang wajib ia jaga sebaik-baiknya. Pokoknya saya serahkan semua pekerjaan pada Bapak dan Bian. Nanti kalau saya sudah siap, saya akan melanjutkan semuanya. Tapi Bapak, jangan lupa, tetap cari Mas Yuda sampai dia ketemu. Baik Bu, meskipun pernyataan dari warga kampung itu sangat meyakinkan, Andreas masih saja mencari jejak Yuda. Semenjak dinyatakan meninggal, Lintang mengurung diri di kamar. Kehidupannya terasa gelap tanpa arah, seakan tidak punya tujuan lagi. Lain hanya bocah itulah yang selalu memberi semangat padanya untuk tetap berdiri tegak. Setelah selesai menandatangani, Lintang keluar dari kamarnya menghampiri Ibu Fatimah, meminta wanita itu untuk mengembalikan dokumennya. Tak banyak bicara, hanya sesuatu yang menurutnya penting, itu saja. Lintang kini tertutup walaupun dengan keluarga. Bu Indri sangat prihatin dengan Lintang. Wajahnya pucat. Akhir-akhir ini, selain sulit makan, menantunya itu pun tidak pernah mengurus penampilannya. Kehilangan Yuda membuat Lintang lemah. Sayang, kamu mau makan apa hari ini? Tawar Bu Indri, mendekati Lintang dan merengkulnya. Semua keluarga sengaja tinggal di rumah Lintang memberikan suasana baru supaya Lintang bisa tegar. Lintang mengetuk dagunya seperti memikirkan sesuatu, mengabsen daftar makanan yang selalu menjadi favoritnya dan Yuda. Demi anakku aku harus bisa, gitulah kata hatinya. Terserah mama saja, kalau ada aku memakan makanan kesukaan Mas Yuda. Lintang membalut lukanya yang tak kunjung reda itu dengan senyuman. Bu Indri mengangkat jempolnya tanda setuju. Ia tahu jika Lintang hanya pura-pura saja. Dari sorot mata yang sendu, Lintang tak bisa membohongi semua orang bahwa dirinya masih terhanyut dalam kesedihan. Bu Fatimah kembali menghampiri Lintang lagi, membawa selembar kertas kecil lalu diberikan pada putrinya. Apa saja keperluan ibu yang habis, saya akan membelikannya. Itulah yang ditulis Andreas dalam kertas itu. Di rumah banyak orang, namun hanya Andreas satu-satunya orang yang memperhatikan tentang hal itu. Terkesan sepele, namun sangat berharga. Lintang menatap ke arah pintu depan, nampak sang asisten memunggunginya. Kesetiaan Andreas sangat luar biasa hingga membuat Lintang kagum. Bilang ke Pak Andreas, suruh dia membelikan susunya lain, Bu. Jawab Lintang tanpa mengalihkan pandangannya. Biasanya Yuda yang selalu bertanya seperti itu, namun sekarang harus orang lain yang mengurus tentang dirinya dan lain. Baru saja membalikkan tubuh, terdengar suara haduh dari depan. Bu Indri yang ada di dapur kembali keluar. Lain ikut mama, teriakan itu membuat Lintang terkejut. Seperti suara Bu Natali. Andreas dan Pak Didin berdiri di ambang pintu, menghalangi langkah Natali yang terus memaksa masuk. Lintang meraih tubuh mungil lain dan mendekapnya dengan erat. Mas Yuda sudah meninggal. Aku yang lebih berhak atas anakku. Kalian jangan ikut campur, bentak Natali pada Andreas dan Pak Didin. Dada Lintang bergemuruh, ada rasa takut yang mengendap. Meskipun pada kenyataannya lain hanya anak sambungnya, Lintang tidak rela jika bocah itu ikut dengan Natali yang berstatus ibu kandung. Ibu tidak berhak membawa lain, karena hak kuasa sudah jatuh di tangan Bu Lintang. Lintang, keluar kamu, teriak Natali dengan lantang. Bu Indri merengkuh tubuh Lintang dan lain, menggeleng pelan, memberi kode pada sang menantu untuk tidak menanggapi Natali. Silakan ibu pergi dari sini, atau aku akan memanggil warga untuk mengusir ibu. Menunjuk ke arah gerbang. Andreas bersikap tegas, bagaimanapun juga ia ingin memberikan kenyamanan untuk Lintang dan lain. Mereka adalah tanggung jawab besar yang harus ia lindungi. Meskipun harus mengorbankan nyawa sekalipun,
Tak penting baginya untuk menyerah. Aku akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Aku pastikan kali ini kalian akan kalah, ancam Natali lalu pergi. Ini tidak boleh terjadi. Bagaimanapun juga Lain akan tetap tinggal bersamaku. Lintang menyerahkan Lain pada Bu Indri. Ia berjalan ke arah depan, menutup pintunya sedikit, membiarkan sang asisten berada di luar, sedangkan dirinya ada di dalam. Saya mohon, Bapak harus memenangkan kasus ini. Jangan sampai Leon jatuh ke tangan Bu Natali. Kasihan Mas Yuda, jika tahu semua ini pasti dia menderita saat melihat anaknya bersama dengan perempuan yang paling ia benci. Baik Bu, saya akan berusaha memenangkan kasus ini, jawab Andreas. Meskipun ia sendiri belum yakin, setidaknya memberikan jawaban yang membuat Lintang lega. Ada apa ini? Suara berat menyapa dari luar. Maaf Pak, tadi Bu Natali datang. Dia ingin mengambil alih hak asuh Lain, jawab Andreas dengan jelas. Papa, tolongin aku, seru Lintang dari dalam terdengar memelas. Pak Radit masuk menghampiri Lintang yang masih bersandar di dinding. Matanya sembab membuat Pak Radit iba. Jangan khawatir, Papa punya 1000 cara untuk mendapatkan Lain. Papa pastikan cucu Papa tidak akan jatuh ke tangan siapapun termasuk Natali. Lintang terharu mendengar ucapan Pak Radit. Ternyata selama ini ia dikelilingi orang-orang yang baik dan sayang padanya. Setelah mendengar penjelasan Pak Radit, Andreas berlalu untuk melanjutkan tugasnya di kantor. Mas Yuda, aku akan menjaga apapun yang kamu tinggalkan. Seandainya kamu masih hidup, pulanglah. Kami semua merindukanmu. Tapi jika Allah lebih sayang padamu, aku akan berusaha ikhlas. Semoga kamu mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Tunggu aku. Lintang mengusap air matanya lalu kembali berkumpul dengan yang lain. Bersambung. Bab 94. Wasiat. Lintang masuk ke kamar, mendekap Lain yang masih tenggelam di alam mimpi, mencium pucuk kepala bocah itu, menguatkan kasih sayangnya yang melebihi ibu kandung. Ia belum siap, kehilangan Yuda saja membuat separuh hidupnya kelabu. Apalagi jika Lain jatuh ke tangan Natali, Lintang tak akan bisa menjalani hidupnya lagi. Mama sayang sama Lain, tetap berada di samping Mama sampai kapanpun, berbisik di telinga Lain. Setelah mendapat telepon dari pengacara Natali, ia semakin takut kehilangan sang buah hati, satu-satunya yang bisa menguatkan dirinya untuk tetap tabah menghadapi ujian hidup. Lintang, Mama masuk ya, teriak Bu Indri dari arah pintu. Iya Ma, jawab Lintang tanpa ingin turun. Ia benar-benar takut untuk melepas Lain. Bu Indri duduk di belakang Lintang, mengusap punggung wanita itu dengan lembut. Jangan takut sayang, Papa dan Andrea sudah melakukan sesuatu untuk mempertahankan Lain, jelasnya. Meskipun begitu, Lintang masih belum lega jika belum mendapat putusan dari pengadilan. Aku tahu Ma, tapi aku takut Bu Natali akan merampas Lain dariku. Lintang terbangun, duduk bersandar di headboard. Matanya mengarah langsung pada gambar sang suami yang terpajang di atas pintu. Kamu kemana sih Mas? Kenapa kamu gak pulang? Aku kangen. Biasanya hanya Yuda yang mampu menghapus semua kesedihan Lintang. Namun kali ini seakan pria itu abai dengan masalah yang membelitnya. Sekarang keluarlah, temui Andreas. Katanya ada yang perlu kamu tanda tangani. Menepuk-nepuk punggung tangan Lintang lalu turun lebih dulu. Lintang ke kamar mandi dan membasuh mukanya. Menyamarkan matanya yang sedikit memerah juga sembab. Semenjak kecelakaan itu tiada hari tanpa tangis. Terkadang Lintang merutuki dirinya sendiri. Seolah-olah dialah yang menyebabkan itu terjadi. Lintang keluar tanpa make up. Ia juga memakai baju tertutup. Menemui Andreas yang berada di ruang tamu. Duduk di seberang meja saling berhadapan dengan sang asisten. Ini apa lagi Pak? Tanya Lintang tanpa ingin menyentuh map yang ada di depannya. Ini hanya surat persetujuan bahwa ibu menerima persidangan. Andreas tersenyum saat menyodorkan pulpen di depan Lintang. Padahal hati sang majikan saat ini sudah bergemuruh takut. Jangan takut Bu, silakan baca yang ini. Menyodorkan map yang berwarna biru. Lintang menerimanya dengan ragu, menatap wajah Andreas yang terus mengulas senyum lalu ia membacanya lagi dengan teliti. Tangis Lintang pecah setelah membaca pernyataan yang tertulis di atas kertas putih itu. Ia tak bisa membendung air matanya yang menumpuk. Kepergian Yuda menciptakan luka yang mendalam, namun pria itu seakan tahu apa yang akan dihadapi Lintang jika dirinya tiada. Sebuah kalimat yang menyentuh hati, memberikan kehangatan dalam setiap kata yang ditulis. Bahkan masalah kecil pun Yuda sudah menyiapkan jalan keluarnya. Hanya kamu, satu-satunya orang yang mengerti aku, Mas. Tapi kenapa kamu pergi secepat ini? Bu Indri dan Bu Fatimah duduk di samping Lintang dan merangkulnya, mengusap punggung sang putri yang bergetar hebat. Ternyata Mas Yuda tidak hanya mengambil hak asuh Lain, dia juga membuat pernyataan bahwa Lain adalah anak adopsiku. Mah, Bu,
Dan tidak ada yang bisa menggugat itu, termasuk mama kandungnya. Ucap Lintang di sela-sela isakannya. Bu Indri dan Bu Fatimah pun ikut menangis bahagia, bangga dengan antisipasi yang dilakukan putranya. Yuda sudah membuat tameng dengan apa yang ditakutkan, komitmen hidup yang sangat luar biasa, menjaga orang tercinta dengan cara yang berbeda. Meskipun sempat membuat Lintang benci, tetap pria itu adalah yang terbaik. Yang ini adalah surat wasiat yang dibuat Pak Yang ini adalah surat wasiat yang dibuat Pak Yuda setelah mengetahui ibu hamil. Berat hati Andreas menyerahkan tas di depan Lintang. Pengacara Pak Yuda tidak bisa ikut karena dia harus ke pengadilan. Lanjut Andreas. Melanjutkan. Wasiat, tanya Lintang memastikan. Andreas mengangguk. Lintang meraih tas itu lalu membukanya. Banyak sertifikat di dalamnya, dan bagi Lintang itu tak penting. Ibu harus baca satu persatu tentang pembagian harta milik Pak Yuda, pinta Andreas. Lintang menatap Bu Indri lalu kembali fokus pada tas di depannya. Lebih baik bapak saja yang baca. Tangan Lintang tiba-tiba gemetar. Ia tak sanggup menyentuh apapun mengingat sosok suami yang kini menghilang. Andreas membacakan satu persatu isi wasiat yang ditulis langsung oleh tangan Yuda. Di dalam surat itu, Yuda menyerahkan seluruh hartanya pada Lintang. Yakin jika sang istri bisa memegang amanah yang diberikan. Sedangkan untuk klien, Yuda sudah menyiapkan untuk kelangsungan hidup bocah itu hingga dewasa. Memberikan beberapa aset yang ada di luar negeri, tapi tetap harus dalam kuasa Lintang yang sudah sah menjadi ibunya. Lintang menangis terseduh-seduh, setiap apa yang diucapkan Andreas membuat hatinya tersayat. Setelah membacakan, Andreas memasukkannya lagi dan menyerahkan pada Lintang. Bu Lintang, ini sepertinya ada surat untuk ibu. Memberikan sebuah amplop putih yang terselip di tengah dokumen. Lintang mengambilnya, membolak-balikan amplop itu lalu mendekapnya. Ia tidak tahu isinya, akan tetapi Lintang yakin itu bisa membuatnya tenang. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Ibu tidak usah kemana-mana, nanti saya akan memberi kabar. Lintang mengangguk. Setelah kepergian Andreas, ia masuk ke kamar lagi, duduk di tepi ranjang, menyiapkan hatinya untuk membuka amplop itu. Untuk istriku tercinta, Lintang Anastasia. Baru itu saja Lintang sudah berderai air mata. Namun ia tetap mengukuhkan hatinya sekuat baja. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Umur kita terpaut jauh. Namun kita disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Mungkin aku bukan laki-laki romantis seperti yang kamu harapkan, tapi aku akan selalu membuatmu nyaman. Kamu sangat berharga bagiku. Terima kasih karena kamu sudah mendampingi hidupku dan mengandung anakku. Aku tidak bisa membalas apa-apa. Tidak ada yang tahu rencana Tuhan. Tidak ada yang tahu pula di antara kita siapa yang akan meninggal duluan. Aku ingin kita bersama sampai kita beruban. Tapi semua kembali pada Sang Pencipta. Sayang, seandainya aku yang pergi lebih dulu, tolong kamu jaga anak kita dan juga Lion. Lintang melempar kertas itu ke lantai. Ia tak sanggup lagi untuk meneruskan surat yang membuat hatinya remuk. Kamu jahat, Mas. Kamu jahat. Kenapa kamu tega meninggalkan aku seperti ini? Ini gak adil. Lintang memeluk bantal dengan erat, menguatkan hatinya untuk tidak runtuh. Ia memungut kembali kertas itu lalu membacanya. Meskipun air matanya terus mengalir, Lintang tetap mencoba tegar. Jaga mereka dengan baik. Pada dasarnya, kita dipisahkan hanya untuk sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya titipan. Kamu harus tahu, kalau aku sangat mencintaimu, lebih dari apapun. Maafkan aku yang pernah menyakitimu dan ibu. Semua manusia tempatnya salah dan kilaf. Begitulah aku yang hanya manusia biasa. Tetap tersenyum, sayang. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Bersambung. Tangisan Lion. 4 bulan berlalu. Masih suasana berkabung. Pagi ini Lintang begitu semangat. Ia membangunkan Lion yang masih terlelap. Dengan lembut Lintang terus mengelus bocah itu. Berperan sebagai ayah sekaligus ibu. Susah, tapi Lintang harus bisa melakukan apa yang sering Yuda lakukan. Meskipun hamil besar, ia tak boleh bermalas-malasan demi menjalankan kewajibannya. Sayang, ayo dong mandi, mau ikut mama nggak? Bisiknya di telinga Lion. Aku nggak mau ikut kalau papa nggak pulang. Seperti biasa, itulah yang diucapkan Lion saat bangun tidur. Terdengar menyayat, namun semua harus diterima oleh Lintang. Sebagai seorang ibu, ia tak kehabisan ide dan terus membujuk bocah itu dengan berbagai cara. Papa lagi cari uang, sayang. Nanti juga pulang, mengucap dengan berat hati. Mengelak seperti apapun faktanya 4 bulan Yuda belum juga ditemukan. Bahkan tidak ada tanda apapun selain baju kala itu. Di mana? Di mana? Di mana? Dan mungkin hanya pertanyaan itu yang terus melintas di benak Lintang. Mama jangan bohong, Papa sudah meninggal kan, Ma?
Kemarin aku dengar dari teman di sekolah, kata mereka papa meninggal karena kecelakaan. Lion terisak di pelukan Lintang. Ia rindu pada sang papa yang sudah lama pergi. Tangisan Lion tak bisa dibendung lagi. Ia kini benar-benar kehilangan sosok pelindung. Lintang membius bibirnya. Ia tak bisa mengucap apapun. Jika sudah menyangkut sang suami, Lintang tak bisa berkutik. Ia menunduk lesu, mengelus perutnya yang sudah membuncit dengan mata yang mulai digenangi cairan bening. Kehamilan Lintang sudah menginjak 7 bulan. Seharusnya ini adalah saatnya ia bermanja pada sang suami, meminta segala sesuatu yang diinginkan, ditemani suami saat periksa. Namun semua itu hanya angan-angan belaka. Aku harus kuat demi Lain dan anakku. Lintang tersenyum paksa, mengusap rambut Lain, menuntun jari lentik bocah itu untuk mengelus perutnya. Papa pernah bilang apa pada Lain? Tanya Lintang basa-basi. Lain menggeleng tanpa suara, bibirnya manyun dengan mata yang menatap sendu. Banyak wejangan yang pernah diberikan Yuda hingga ia lupa. Lain harus pintar, sebagai anak laki-laki harus hebat, bisa menjaga mama dan juga adik Lain. Tidak boleh tergantung pada papa, tapi kalau Lain manja seperti ini, pasti papa tidak ingin bertemu Lain lagi. Berdoa saja, semoga papa bisa kembali pada kita. Lain mencerna ucapan Lintang, tangannya tak ingin bergeser dan terus merasakan gerakan lincah dari perut sang mama. Apa kemarin Lain dengar kata dokter? Lintang mencoba untuk mengubah suasana hati Lain yang suram. Lain mengangguk tanpa suara. Adik Lain cewek, ucap Lain nada kesal. Masih teringat dengan papanya yang tak kunjung pulang. Dan papa sudah memberi nama Rembulan. Jadi nanti adik Lain namanya Ayudhya Rembulan Anggara. Lain mengecup perut buncit Lintang berulang kali lalu berbisik. Cepat lahir ya dek, nanti kita berdoa sama-sama, supaya papa cepat pulang. Meskipun begitu, Lain masih mengingat ucapan temannya di sekolah. Hingga ia kembali mengajukan pertanyaan. Papa beneran meninggal ya ma? Tanya Lain mengibah. Aku harus jawab apa? Lain berhak tahu apa yang terjadi saat ini. Tidak mungkin aku menutupinya. Tapi aku tidak yakin sebelum jasad Mas Yuda ditemukan. Papa tidak meninggal, dia hanya jalan-jalan di surga Allah. Suatu saat kita akan bertemu papa lagi. Kalau begitu aku mau minum susu, biar disayang papa. Lintang memalingkan wajahnya, tak sanggup untuk menatap wajah imut sang buah hati saat dirinya menangis. Lain menyibak selimutnya lalu turun, berlari membuka pintu. Lintang mengikutinya dari belakang, entah sampai kapan ia harus berbohong, yang pastinya saat ini belum sanggup untuk jujur. Om kejar aku, teriak Lain bersembunyi di balik sofa. Bocah itu mengurungkan niatnya untuk ke ruang makan, saat melihat Andreas masuk dari pintu depan. Andreas yang baru saja tiba akhirnya langsung Lain, berpura-pura mencari persembunyian bocah itu. Dari kamar menghampiri Bu Indri dan Bu Fatimah yang ada di ruang makan. Mereka menyiapkan sarapan pagi untuk semuanya. Ma, aku ingin ke tempat kecelakaan Mas Yuda. Siapa tahu aku mendapat petunjuk di sana. Mama dan Ibu akan menemani kamu. Ayah juga ikut, sahut Pak Juli dari ruang keluarga. Pak Radi tak bisa ikut karena ada di luar kota untuk mengurus salah satu perusahaan Yuda. Lain yang sudah tertangkap di gendongan Andreas, itu pun mengangkat tangannya. Aku ikut, ucapnya dengan suara cempreng. Kalau gitu Lain sarapan dulu, habis itu mandi, pinta Lintang tanpa mendekat. Sama Om Andreas, pinta Lain penuh harap. Siap Aden, Om akan mandiin dan juga suapin Lain sampai kenyang. Lintang hanya geleng-geleng, selain memegang pekerjaan di kantor, kehadiran Andreas pun sangat membantu untuk menjaga Lain. Semenjak kecelakaan itu, ini pertama kali Lintang mengenakan baju hitam, menghormati sang suami yang kemungkinan besar sudah meninggal. Meskipun hatinya belum percaya sepenuhnya, Lintang juga tak memungkiri kenyataan yang ada. Terasa sangat asing, hidup tanpa didampingi sang suami. Namun itulah yang terjadi, Lintang kini berstatus janda. Lintang keluar dari kamar, melangkah pelan menghampiri Andreas yang masih menyisir rambut Lain. Berdiri di belakang pria itu, menatap tanpa berkata apapun. Perlakuan Andreas kembali mengingatkan pada sang suami yang sangat sabar pada putranya. Sekarang kita berangkat, Andreas mengiring Lintang dan Lain menuju mobil, membukakan pintu untuk mereka berdua. Terima kasih, ucap Lintang diiringi dengan senyuman. Hampir saja Andreas menyalakan mesin, Lintang menghentikan pria itu. Ada apa bu? Tanya Andreas menatap Lintang dari pantulan spion yang menggantung. Kok nggak ada yang ikut mobil ini? Kita sendirian, tanya Lintang antusias. Dari lubuk hati terdalam, ia tidak ingin hanya berdua dengan Andreas. Baginya itu tak baik mengingat status mereka yang sama-sama lajang. Nggak ada bu, Bu Indri dan Bu Fatimah ikut mobil Pak Juli.
jawab Andreas seperti ucapan Bu Indri yang memintanya untuk pergi lebih dulu. Gak bisa, pokoknya kita harus satu mobil. Gak boleh sendiri-sendiri. Lintang tetap kekeh dan kembali turun. Andreas mengikuti perintah Lintang, menyiapkan mobil yang bisa ditumpangi banyak orang. Pak Andreas, panggil Lintang menghampiri Andreas yang sedang memeriksa mobil di garasi. Andreas membungkukkan dan menyapa, meraih tubuh lain yang bergelayut di punggungnya. Kapan Bapak menikahi Gita? Jangan diundur lagi. Aku gak mau Bapak menggantung Gita terus-menerus. Seorang wanita itu butuh kepastian. Bukan hanya omongan atau janji. Lintang mengingatkan Andreas untuk bertindak. Ia tidak mau menjadi penghalang bagi hubungan mereka. Sudah cukup Andreas berkorban karena peristiwa yang menimpanya. Dan kini Lintang harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada Andreas yang sudah memiliki calon istri. Bernadiroh, pengisi suara Aristi Zuma, bab 96, klarifikasi. Lintang menatap nanar air yang mengalir deras. Kakinya terus mengayun menyisir tepi sungai. Ditemani Andreas yang menggendong lain, ia terus melangkah, tak mengenal lelah dan terus berharap akan menemukan tanda-tanda keberadaan sang suami. Terjalan batu besar tak menjadi halangan. Keyakinan dan kekuatan cinta membuatnya pantang menyerah untuk terus mencari Yuda. Kalau ibu capek, istirahat dulu, pinta Andreas melindungi kepala Lintang dengan satu tangannya. Ia terus mengikuti kemana Lintang berjalan. Lintang menghela napas panjang, mengelus perutnya yang terasa sedikit nyeri, lalu menatap Andreas. Apa benar Mas Yuda sudah meninggal? Seperti lain, Lintang kini bertanya pada sang asisten. Pasalnya hatinya memang tidak yakin jika ia belum melihat jasad Yuda dengan matanya. Andreas menatap lain sejenak, lalu menatap Lintang lagi. Ia pun bingung mau menjawab apa. Takut salah bicara yang berujung membawa duka bagi mereka. Untuk saat ini senyuman Lintang dan lain terpenting baginya. Menjaga mereka adalah tanggung jawab besar. Apa ibu yakin kalau Pak Yuda masih hidup? Lintang menunduk lalu mengikuti kata hatinya. Seperti yang sering diucapkan Yuda padanya, ikuti kata hatimu sayang. Yakin, jawab Lintang cepat. Tak ada kata ragu sedikit pun saat mengucapkan kata itu. Selama jasad Mas Yuda belum ditemukan, aku akan berusaha dan akan terus yakin kalau dia masih hidup. Andreas tersenyum tipis. Aku juga yakin Pak Yuda masih hidup, timpal Andreas lalu melanjutkan langkahnya. Tak hanya di tepi sungai, Lintang mendatangi kampung yang berada di dekat sana. Mencari informasi di tempat itu, mengumumkan kepada warga jika sewaktu-waktu melihat suaminya dalam keadaan apapun untuk segera menghubungi keluarganya. Setelah puas, Lintang juga datang ke tempat mobil Yuda terbakar. Tidak ada apapun selain puing-puing hitam yang membuat air mata Lintang kembali lolos. Andreas menyodorkan tisu di depan Lintang yang mulai terisak. Meraihnya lalu mengusap pipinya yang basah karena air mata. Mas, tempat ini menjadi saksi pertemuan terakhir kita. Tapi kenapa aku tidak yakin kalau kita akan berpisah selamanya? Jangan siksa aku lebih lama lagi. Seandainya kamu memang benar-benar pergi dari dunia ini, aku ingin ada di sampingmu. Aku ingin kita selalu bersama. Isaknya semakin menjadi, kala mengingat senyum manis sang suami. Cahaya matahari mulai menyengat membakar tubuh. Andreas mengibas-ibaskan tangannya ke wajah lain yang dipenuhi peluh. Menatap punggung Lintang yang masih bergeming di tempat. Cinta sejati tidak akan pernah terpisahkan. Meskipun harapan itu sangat kecil, aku tetap berdoa semua Pak Yuda dan Ibu selalu bersama. Lintang, sudah siang nak, kita pulang, teriak Pak Juli dari atas. Lintang berdiri dengan bantuan sang asisten, berjalan pelan, melewati jalan yang dipenuhi batu kerikil, menggenggam erat tangan sang ayah yang ikut turun dan menuntunnya. Maaf Bu, sebaiknya kita langsung ke kantor. Lintang mengangguk setuju. Sebagai istri sang pemimpin, Lintang harus berperan untuk menjalankan kewajibannya saat sang suami tidak ada. Memastikan jika perusahaan itu akan tetap berjalan lancar dan maju tanpa Yuda. Mata Lintang kembali digenangi cairan bening saat menatap bangunan yang menjulang tinggi di depannya. Tempat itu adalah saksi, di mana dirinya dan Yuda dipersatukan lagi. Banyak kenangan yang mereka lalui bersama. Pahit manis Yuda rasakan saat mengharapkan cinta darinya. Lintang turun dari mobil. Ia disambut antusias oleh seluruh karyawan. Air mata kembali membanjiri pipinya saat penjaga mengawalinya dengan ketat. Ternyata tak hanya Lintang, semua yang datang pun memakai baju hitam untuk menghormati sang CEO yang kini entah di mana. Lintang ingin tersenyum, namun hatinya tetap menangis. Memeluk satu persatu karyawati, meminta pada mereka untuk mendoakan suaminya. Ibu yang tabah, saya yakin rencana Allah jauh lebih indah dari apa yang kita harapkan, ucap kepala staf yang dulu menjadi atasan Lintang. Terima kasih Bu, bantu saya untuk menjalankan amanah ini, pinta Lintang dengan serius. Tangannya gemetar hingga membuat semua orang ikut terhanyut dalam kesedihan.
Lintang beralih pada salah satu pegawai yang katanya lebih tinggi darinya. Ibu yang sabar, saya akan selalu berdoa untuk keluarga ibu dan Pak Yuda. Wanita yang berkacamata itu mengelus perut Lintang yang terus bergerak. Semoga nanti lahirannya lancar. Semuanya mengamini ucapan itu. Lintang memasuki ruang rapat yang dihadiri orang penting. Sepertinya putri tercinta pun sudah lelah karena aktivitas yang tak ada hentinya. Lintang duduk di kursi yang biasa sang suami tempati. Ia bisa merasakan kehadiran pria itu di sisinya, seperti memberikannya semangat untuk percaya diri. Pertama-tama Lintang mengucapkan puji syukur atas nikmat dan segala sesuatu yang diberikan Allah, lalu meminta mereka untuk mendoakan suaminya. Setelah itu Lintang langsung membahas perihal kenapa dirinya harus berada di garda terdepan. Maafkan suami saya jika beliau pernah melakukan kesalahan pada bapak ataupun ibu sekalian. Saya di sini sebagai pemimpin perusahaan ingin memberitahu bahwa untuk sementara posisi Mas Yuda akan digantikan Pak Andreas. Menunjuk Andreas yang berdiri di sampingnya. Tepuk tangan riuh mengiringi ucapan Lintang. Saya yakin kalian semua pun bisa untuk bekerja dengan baik. Hanya saja, Pak Andreas yang lebih mengerti Mas Yuda. Dia satu-satunya orang kepercayaan beliau. Menatap mereka yang nampak setuju dengan keputusannya. Jika Bapak atau Ibu sekalian ada yang kurang berkenan, mohon mengajukan pertanyaan. Saya siap untuk menjawabnya. Hening. Tidak ada yang protes atau bicara apapun. Itu artinya mereka setuju dengan keputusan Lintang. Kalau begitu saya akhiri. Silahkan kalian bekerja kembali. Semua berhamburan keluar setelah bersalaman dengan Lintang. Kini di ruangan itu hanya ada Lintang dan Andreas. Pak, tolong panggilkan Gita. Aku ingin bicara. Andreas merogoh ponselnya. Ia menghubungi kita seperti perintah Lintang. 10 menit kemudian, kita membuka pintu sedikit, menyembulkan kepalanya ke dalam, menatap Andreas dan Lintang bergantian. Permisi, sapa Gita lirih. Lintang tersenyum mempersilahkan sahabatnya itu masuk. Keduanya berpelukan setelah beberapa bulan tidak saling bertemu. Kita mengelus punggung Lintang, mengurai rasa rindu yang mengendap, menguatkan sang sahabat untuk bisa melewati ujian yang menimpa. Maafkan aku ya, Git. Karena kejadian yang menimpa aku dan Mas Yuda, pernikahan kamu dan Pak Andreas harus diundur. Ungkap Lintang merasa bersalah. Kita tersenyum, melirik Andreas yang ada di sisi Lintang. Tidak apa-apa, lagi pula jodoh tidak akan kemana. Kalau Pak Andreas dan aku berjodoh, halangan sebesar apapun tidak akan memisahkan kami. Andreas tersentuh mendengar ucapan Gita. Tak menyangka kesabaran wanita itu seluas samudra, padahal ia sendiri sering mengacukan hubungannya demi Lintang. Namun kita masih bisa menerima dengan santai. Kita mengelus perut buncit Lintang lalu menciumnya. Sabar ya dek, Onti yakin papa pasti ketemu. Dan kita langsung menikah, lanjut Andreas dalam hati. Bersambung di suara Aristi Zuma, bab 97, melepas beban. Lintang dan Gita saling melambaikan tangan. Hampir seharian penuh mereka bersama, menghabiskan waktu untuk saling curhat, terutama Lintang. Ia melepas sedikit beban yang menyelimuti hatinya selama ini. Salam untuk ibu, ucap Lintang saat Andreas menyalakan mesin mobilnya. Kita mengangguk sambil tersenyum. Setelah mobil Andreas menghilang di balik gerbang, Lintang masuk menemui Lain yang tadi tidak ikut ke kantor bersamanya. Bu Indri menghampiri Lintang yang nampak lelah, membawakan segelas susu ibu hamil untuk sang menantu. Kata papa, kamu menyuruh Andreas untuk mengganti posisi Yuda. Bu Indri membantu Lintang melepas tasnya. Iya mah, papa sudah terlalu banyak pekerjaan dan aku nggak tega untuk menyuruhnya. Ayah juga sibuk, jadi aku rasa Pak Andreas bisa memegang ini semua. Dia orang kepercayaan Mas Yuda, dan aku yakin perusahaan akan berkembang dengan bantuan dia. Bu Indri mengelus rambut panjang Lintang, terharu dengan ketegarannya, ditinggal sang suami saat hamil besar. Ya Allah, tabahkanlah hati menantuku. Semoga dia bisa menjalani hidupnya dengan baik. Jangan biarkan dia terus terpuruk dengan keadaan ini. Di sisi lain, Andreas menghentikan mobilnya di depan sebuah restoran mewah. Ia dan Gita masuk ke dalam. Mereka duduk di kursi bagian pojok memesan beberapa makanan yang akan dimakan di sana dan juga meminta waitress untuk membungkus juga. Kenapa kita makan lagi? Tanya Gita bingung. Pasalnya mereka baru saja makan bersama Lintang di kantor, tapi Andreas malah mengajaknya ke restoran lagi. Andreas menyadarkan punggungnya di kursi, lalu menatap kita yang masih terlihat bingung. Tadi makan karena lapar, kalau yang ini untuk menahan pukulan ibu. Takutnya ibu punya jurus 212, jadi aku harus siaga. Ada-ada saja. Gita hanya geleng-geleng dengan tingkah calon suaminya. Makanan yang dipesan Andreas datang. Hari ini Andreas memang berencana untuk menemui calon mertuanya, memberikan penjelasan dirinya yang belum juga menikahi Gita. Sebagai pria yang bertanggung jawab, ia ingin sang ibu juga mengetahui kesibukannya sebagai sang asisten
yang harus taat pada tuannya. Apalagi tadi Lintang memintanya untuk menjadi pemimpin, dan itu artinya akan menyita waktu santainya. Pak, ucap Gita. Seketika Andreas berdehem, kode peringatan untuk Gita supaya tidak memanggil dengan sebutan itu. Berulang kali Andreas mengingatkan, namun Gita terus saja lupa dan berbicara formal padanya. Mas, gimana kalau kita menikah setelah Lintang melahirkan? Andreas menghentikan kunyahannya, menatap kedua bola mata Gita dengan lekat, mencari sebuah kejujuran di sana. Andreas takut itu hanya dalih dari Gita untuk menjauh darinya. Kenapa? Tanya Andreas meraih jus yang ada di depannya, lalu meneguknya hingga kandas. Aku hanya ingin menjaga hati Lintang. Pasti dia masih teringat dengan Pak Yuda, dan aku gak tega dia bersedih di hari pernikahan kita. Andreas langsung mengangguk, menerima pendapat dari Gita. Ini pesanan Bapak. Waitress meletakkan beberapa makanan di meja Andreas. Ini untuk siapa? Tanya Gita menyengutkan kepalanya ke arah makanan itu. Untuk ibu, biar gak marah. Ternyata Mas Andreas pintar merayu ibu. Andreas menggantung beberapa kantong kresek di tangannya. Ia berjalan di belakang Gita. Bu, ada Mas Andreas, teriak Gita dari ambang pintu. Suara sang ibu yang mengomel semakin mendekat. Keringat bercucuran memenuhi pori-pori Andreas. Namun bagaimanapun juga ia harus menghadapi calon mertuanya. Mana dia? Tanya Bu Mila datar. Ia membawa sapu dan siap untuk memukul sang calon menantu yang mengabaikan hubungannya. Ibu mau ngapain? Tanya Gita merinding. Melihat wajah sang ibu yang nampak memendam amarah. Mau pukul Andreas, dia pikir kamu itu apa? Batu, hah? Menatap kepala Andreas yang menunduk. Tidak, Bu, jawab Andreas menggeser tubuhnya di depan Bu Mila. Sebagai laki-laki, ia tak ingin dinilai pengecut dan harus berani menghadap. Plak, sebuah pukulan mendarat di kaki Andreas yang membuat sang empu meringis. Dasar tidak tahu diri. Kenapa kamu tidak pernah datang ke sini? Kamu jadi kawinin anak ibu apa enggak? Tanya Bu Mila kesal. Jadi Bu, jawab Andreas panik. Tak mungkin ia melepaskan wanita yang ada di depannya itu. Selain cantik, juga baik dan mengerti dengan dirinya. Umurnya Gita sudah 24 tahun. Kalau kamu gantungin terus, dia jadi perawan tua, tuturnya dengan serius. Ini untuk ibu, menyodorkan barang bawaannya mengalihkan pembicaraan. Takut terkena pukulan yang kedua kali. Bu Mila menghirup dalam-dalam aroma makanan yang menggugah perut. Menatap wajah Andreas yang sangat tampan luar biasa. Nanti anterin ibu ke rumah Lintang. Kemarin ibu nangis guling-guling mikirin nasib bocah itu. Bagaimana dengan bayinya? Juga Lion. Mereka baik, Bu, tapi kalau ibu mau ke sana biar nanti aku anterin. Bu Mila merebut makanan dari tangan Andreas, lalu membawanya masuk. Tak lupa menyuruh pria itu untuk duduk. Sebentar ya Mas, aku ambilkan minum. Andreas menahan tangan Gita yang hampir berdiri dari duduknya. Tidak usah, aku sudah terlalu kenyang. Andreas melihat jam yang melingkar di tangannya, menatap calon mertuanya yang duduk di samping Gita. Baru saja membuka mulut, ponsel yang ada di saku jas Andreas berdering, memecahkan keheningan. Andreas melihat namanya berkelip di layar. Ternyata itu dari kantornya. Saya permisi dulu, Bu. Andreas berdiri dari duduknya lalu keluar. Ia segera mengangkat teleponnya, takut ada yang penting. Halo Bian, ada apa? Tanya Andreas pada pria yang kini menjadi sekretarisnya. Maaf Pak, baru saja saya mendapat telepon dari Singapura. Katanya ada yang ingin bekerja sama dengan perusahaan di sana. Dan mereka ingin bertemu langsung dengan kakak. Ucap Bian seperti yang ia terima tadi lewat sambungan telepon. Baiklah, kamu bilang saja besok aku dan Bu Lintang akan ke sana. Tapi aku nggak janji tiba jam berapa. Baik Pak, jawab Bian lalu memutus sambungannya. Pak Yuda tidak pernah menolak rezeki. Aku akan mengikuti jejaknya. Tapi bagaimana dengan Bu Lintang? Apa dia sanggup untuk ikut ke sana? Andreas masuk menemui kita dan Bu Mila yang ada di ruang tamu. Ada apa Mas? Tanya kita menatap wajah Andreas yang nampak bimbang. Maaf, aku harus pulang dan sepertinya untuk beberapa hari kita tidak bisa bertemu lagi. Aku mau mengurus pekerjaan yang ada di Singapura. Gak apa-apa, itu sudah resiko mempunyai calon suami yang super sibuk. Kita mengantarkan Andreas ke depan. Keduanya saling tetap hingga Andreas meraih pinggang ramping kita dan memeluknya. Maafkan aku yang tidak bisa selalu ada untukmu. Pesan Andreas mengecup pucuk kepala Gita. Kita menyandarkan kepalanya di dada Andreas, merapikan jam tangannya yang hampir lepas. Gak apa-apa, Mas hati-hati. Jaga Lintang dengan baik. Sampai kapanpun aku akan menunggumu. Meskipun berat, kita tetap melepas sang kekasih. Bersambung. Bab 98, berangkat ke Singapura. Setelah menimbang secara matang, akhirnya Lintang menyetujui permintaan Andreas untuk pergi ke Singapura, menunaikan amanah yang diberikan sang suami. Meskipun berat, Lintang mencoba memikulnya. Ia duduk di tepi ranjang meraih foto Yuda yang ada di nakas. Menatapnya dalam-dalam, mengurai rasa rindu yang membelenggu.
Hatinya tersayat. Kepergian Yuda memberikan banyak tanda tanya yang tak kunjung ada jawaban. Jika meninggal, di mana jasadnya? Walaupun masih hidup, kenapa tidak pulang? Mas, aku akan pergi ke Singapura dengan Bian dan Pak Andreas. Doakan aku, semoga urusannya berjalan dengan lancar. Ini pertama kalinya aku harus menggantikan posisi kamu di depan klien. Mata Lintang berkaca, mengelus perutnya yang kian membuncit. Itu adalah anugerah yang membuatnya bisa berdiri sampai saat ini. Setiap melihat foto sang suami, ia tak bisa menyembunyikan kesedihannya yang mendarah daging. Namun ada dua malaikat yang masih bisa menenangkan hatinya, putrinya yang belum lahir dan Lion. Bu Indri masuk menghampiri Lintang, mengusap lembut kepala wanita itu. Ia tahu jika sang menantu masih terhanyut dengan suasana duka, namun itu harus tetap dilewati dengan tegar. Mama akan siapkan baju kamu. Bu Indri mengambil koper yang ada di atas lemari, mulai memasukkan satu persatu baju Lintang yang ada di lemari. Mah, masukkan beberapa baju Mas Yuda. Aku gak bisa tidur kalau belum memeluk baju dia. Faktanya, waktu 4 bulan lebih pun tak cukup menghilangkan hangatnya pelukan Yuda. Seakan tangan sang suami masih setia merengkuhnya saat Lintang memakai bajunya. Untuk yang kesekian kali hati Ibu Indri teriris mendengar permintaan mantu. Bu Indri meletakkan baju tidur, baju kerja dan juga baju santai milik Yuda di tengah-tengah baju Lintang. Tak lupa meletakkan parfum putranya itu di antara alat make up Lintang. Jangan lupa makan, minum susu, tidur yang teratur. Jangan banyak melamun. Sayangi bayi kamu. Iya, Ma, jawab Lintang singkat. Ia memakai jaket yang sudah disiapkan lalu keluar. Bu Indri menyeret koper dari belakang, mengikuti langkah Lintang menghampiri Andreas dan Bian yang ada di depan. Lintang memeluk seluruh keluarganya gantian. Air matanya luruh seketika saat Bu Fatimah mencium keningnya. Percayalah, di balik musibah akan ada anugerah yang jauh lebih indah. Jika kita masih diuji dengan masalah dunia, itu artinya Allah sayang pada kita. Menguatkan hati Lintang untuk sekuat baja. Lion, Mama pergi dulu. Mama akan segera kembali untuk Lion. Jangan nakal. Kalau kangen, Lion telepon Mama. Pinta Lintang mencium pipi gembul putranya. Tidak ada ucapan apapun dari bibir mungil bocah itu, namun tatapannya menunjukkan harapan besar pada Lintang. Lambaian demi lambaian mengiringi perpisahan Lintang dan keluarganya. Ia harus rela dan siap untuk seringkali melakukan itu, meninggalkan rumah demi pekerjaan. Di dalam pesawat, Lintang menatap ke arah luar jendela, menikmati pemandangan di bawah, mengusir kegundahan yang masih bersemayam. Bian yang duduk di samping sang kakak itu pun tersenyum setelah sekian lama tenggelam dalam luka, akhirnya bisa melihat wajah Lintang lumayan berseri. Tangannya menggenggam erat lengan Bian saat pesawat mulai mendarat. Jantungnya berdebar. Ini pengalaman pertama Lintang naik pesawat. Namun sayangnya bukan orang tercinta yang bersamanya, melainkan adik tiri dan sang asisten. Lintang mengusap perutnya yang terasa mual, menatap Andreas yang ada di belakangnya, menarik tangan Bian. Bian, kepalaku pusing, bisa nggak kita istirahat sebentar? Lintang menyeret kakinya yang terasa berat. Matanya mulai berkunang saat Mentari menerpa wajahnya. Silahkan, Bu. Andreas menggiring Lintang ke arah kursi yang ada di depan bandara. Setelah semua duduk, Bian mengoles minyak angin di kaki sang kakak yang sedikit bengkak. Kakak nggak apa-apa kan? Wajah Lintang nampak pucat, hingga membuat Bian khawatir. Kelelahan Lintang memang tak bisa disembunyikan dari siapapun termasuk adik tirinya. Meskipun mencoba baik-baik saja, tetap saja guratan itu tetap nampak. Lintang menggeleng sambil tersenyum. Kakak belum terbiasa saja. Maaf kakak merepotkan kamu dan Pak Andreas. Sudah kewajiban saya menjaga ibu. Jangan sungkan untuk meminta sesuatu yang ibu butuhkan. Sergah Andreas. Ia menghubungi seseorang, entah siapa. Lintang pun tak ingin ikut campur dengan urusan sang asisten. Bian, kita harus bawa Bu Lintang ke rumah sakit. Andreas berjalan lebih dulu, diikuti Lintang dan Bian dari belakang. Ingin menolak, namun kali ini sepertinya Lintang tak kuat lagi dan harus memeriksakan kandungannya. Lintang tak banyak bicara, menahan perutnya yang terasa nyeri. Sesekali mencengkeram tangan Bian yang ada di sampingnya. Au! Lintang meringis saat merasakan tendangan hebat dari putrinya. Seolah-olah ada sesuatu yang diinginkan bayinya. Andreas memajukan mobilnya lebih cepat lagi saat melihat wajah Lintang. Sabar ya nak, kita OTW ke rumah sakit. Mengelus perutnya yang masih terus bergerak liar. Setelah membelah jalanan selama 30 menit, akhirnya Lintang dan rombongan tiba di rumah sakit. Andreas langsung membawa Lintang pada dokter kandungan. Meskipun belum menikah, pria itu sangat lihai mengambil langkah. Bian dan Andreas menunggu di luar, sedangkan Lintang masuk setelah ruangan dokter itu kosong. Kenapa suaminya tidak masuk, Nyonya? Tanya dokter cantik yang memakai seragam khas rumah sakit. Lintang tersenyum kecut.
Suami saya tidak ikut dok, yang di luar itu adik dan asisten suami saya. Dokter itu manggut-manggut dan mulai memeriksa Lintang. Wow, keren. Dokter wanita itu heran saat melihat gerakan perut Lintang, seperti anak kecil saat mendapatkan hadiah yang disukai. Itulah ia mengatakannya. Gerakan cepat ke kanan kiri, sehingga membuat Lintang meringis kesakitan. Anak nyonya sehat, dia baik-baik saja. Sekarang Anda harus istirahat dan olahraga yang teratur, supaya proses kelahirannya berjalan lancar. Lintang terbangun setelah dokter itu menutup perutnya. Ia turun dengan pelan lalu duduk di kursi pasien, menunggu resep dari sang dokter. Terima kasih dok, saya permisi dulu. Lintang keluar dari ruangan itu menghampiri Bian dan Andreas yang duduk di kursi stainless. Sudah selesai bu, tanya Andreas berdiri, mengambil kertas yang ada di tangan Lintang. Sepertinya pertemuan dengan klien diundur nanti malam, aku capek. Baik bu, nanti saya akan atur waktunya. Baru beberapa langkah, Lintang menghentikan ayunan kakinya saat melihat beberapa dokter yang berlari kecil ke arah ujung. Wajah mereka nampak panik sambil berbicara dengan serius. Bu Lintang, panggil Andreas yang sudah menjauh darinya. Dada Lintang tiba-tiba terasa sesak, seperti ada aliran magnet yang menariknya dari belakang. Sepertinya di sana ada pasien yang kritis, menunjuk pada tim medis yang masuk ke sebuah ruangan. Biasa bu, ini rumah sakit, pasti ada saja pasien yang seperti itu. Lintang melanjutkan langkahnya, mengusap dadanya yang masih terasa bergemuruh. Setibanya di parkiran, lagi-lagi ia dikejutkan dengan seseorang yang ia kenal. Seorang wanita dengan langkah buru-buru membuat Lintang membeku. Itu kan Claire. Bersambung. Aristizuma. Bab 99. Titik terang. Lintang duduk di jok mobil bagian belakang, namun jiwanya seakan masih tertinggal di rumah sakit. Ia menatap nanar ke arah dalam. Ada sesuatu di sana. Ia sadar akan hal itu. Tangannya mengelur membuka pintu mobil. Kakak mau kemana? Tanya Bian menghentikan Lintang yang hampir turun. Lintang membius lidahnya yang terasa keluh. Apa yang harus dikatakan pada Bian? Apa dia akan masuk tanpa sebab musabab dan menuruti kata hatinya? Bahkan rumah sakit itu bukan tempat biasa, ia periksa. Namun entah kenapa ingin sekali kembali ke sana. Andreas datang membawa sekantong resep vitamin. Ia duduk di tempat kemudi, menyerahkannya pada Bian lalu menyalakan mesin. Tunggu. Lintang mengelus dadanya, menatap Andreas yang juga menatapnya. Apa Pak Andreas mengenal Claire? Tanya Lintang antusias. Perempuan yang mencintai Pak Yuda? Andreas balik tanya. Lintang tersenyum. Tadi aku melihat dia berjalan buru-buru. Apa mungkin ada keluarganya yang sakit? Andreas ikut menatap ke arah rumah sakit. Keadaan wajar saja, siapapun berhak ke sana. Apalagi Claire adalah warga Singapura. Namun Andreas tidak berani untuk mengabaikan ucapan sang majikan. Mungkin saja bu, memangnya kenapa? Tanya Andreas. Dia hanya mendengarkan perbincangan mereka, tanpa ingin berkomentar. Ia tak tahu seluk-beluk wanita yang bernama Claire, sehingga bungkam lebih baik. Kasihan saja. Andreas menyalakan mesinnya kembali, namun lagi-lagi Lintang menghentikannya yang hampir melajukan mobil. Ada apa lagi bu? HP saya ketinggalan di ruangan dokter tadi, ucap Lintang menepuk dahinya. Biar aku saja yang ambil kak, Bian melepas seat belnya lalu keluar. Bian tunggu, teriak Lintang dari dalam mobil. Entah kenapa, hatinya terus mendorong ingin masuk ke dalam, seperti tertarik oleh sesuatu di dalam sana. Apa perlu saya temani, Bu? Tawar Andreas membantu Lintang membuka pintu mobil. Tidak usah, cuma mau ambil HP saja kok. Andreas memarkirkan mobilnya lagi mengingat ruangan dokter kandungan yang lumayan jauh dari depan. Setibanya di lorong, Lintang berpapasan dengan dokter kandungan yang memeriksanya. Kebetulan wanita itu mengantongi ponsel miliknya yang tertinggal. Tadinya saya bingung mau bawa kemana. Saya sudah mencari ibu kemana-mana, tapi nggak ada. Untung ibu ingat. Sanggahnya tersenyum menyerahkan ponsel milik Lintang. Lintang tersenyum, lalu mengucapkan terima kasih karena sudah bersusah payah mencarinya. Bagaimana dengan pasien tadi? Seorang dokter melewati Lintang dan Bian. Mereka terlihat serius saat bercakap. Sepertinya harapannya sangat kecil. Beberapa kali detak jantungnya sudah berhenti, dok. Jawab suster yang mengikutinya. Lintang menoleh ke belakang, menatap dokter itu yang semakin menjauh. Untuk yang kesekian kali dadanya terasa sesak. Bak terhimpit batu besar. Dok, memangnya pasien yang ada di ujung itu kenapa? Dokter itu mengingat-ingat ruangan yang dimaksud Lintang. Oh, itu pasien kecelakaan. Dia koma sudah hampir 5 bulan, tapi tidak ada perubahan. Saya dengar dari dokter Kia, katanya tadi sempat kritis. Dek, dek, dek. Jantung Lintang tak bisa dikondisikan. Jika membahas tentang kecelakaan, ia teringat dengan sang suami, yang kini entah kemana. Tanpa sadar, kaki Lintang terus mengayun mengikuti beberapa suster yang berlari kecil. Kakak mau kemana lagi?
jalan keluarnya di sana. Bian menunjuk arah pintu depan, namun Lintang tak menghiraukannya sama sekali. Kaki Lintang berhenti di sudut lorong. Matanya menatap beberapa orang yang ada di depan ruangan tadi. Ternyata benar, itu keluarganya Claire. Lintang mengucap dalam hati saat melihat gadis itu. Bagaimana kondisinya, dok? Suara Claire terdengar bergetar, seperti menahan ketakutan. Kondisi pasien semakin menurun, sepertinya tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tapi kami akan terus berusaha. Yuda harus selamat, Mah. Dia tidak boleh meninggal. Sekujur tubuh Lintang membeku seketika saat mendengar penuturan Claire. Ia sangat yakin kalau telinganya masih normal dan tak salah dengar. Rasa yang bergejolak tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan sebuah kebetulan, namun petunjuk atas doa yang ia lantunkan setiap detik. Nama yang disebut Claire tadi membuat air mata Lintang meleleh membasahi pipi. Bian, apa kamu dengar yang dikatakan Claire? Tanya Lintang sembari mengusap air matanya. Bian mengangguk. Dia menyebut nama Yuda. Memangnya kenapa, Kak? Bukankah nama Yuda banyak di dunia ini? Lintang melanjutkan langkahnya untuk menghampiri Claire. Dentuman sepatu dan lantai terdengar nyaring membuat Claire menoleh. Matanya terbelalak saat melihat Lintang berdiri tak jauh darinya. Ngapain kamu kesini? Kenapa dia bisa ada di sini? Gak mungkin ada orang yang tahu kalau aku yang sudah membawa Yuda ke sini. Claire mematung di depan pintu, kedua tangannya merentang ke kanan dan kiri. Raut wajahnya nampak takut melihat Lintang yang semakin mendekat. Bian tak tinggal diam, ia menghubungi Andreas dan merangkul sang kakak. Takut jika Claire berbuat sesuatu padanya. Siapa yang ada di dalam? Tanya Lintang lirih, namun terdengar menekan. Kamu tidak perlu tahu, ini bukan urusan kamu, jawab Claire dengan cepat. Tapi tadi aku dengar kamu menyebut nama Mas Yuda. Jangan bilang kalau kamu membawanya ke sini. Lintang semakin menyelidik. Ada apa ini, Claire? Seorang wanita mendekati Claire, lalu menatap Lintang. Tidak apa-apa, Mah. Dia hanya perempuan gila yang kesasar. Claire meyakinkan ibunya. Andreas datang dan berdiri di samping Lintang. Ada apa, Bu? Andreas menatap Claire yang ada di depan Lintang. Pak, Mas Yuda ada di dalam dan Claire yang sudah menyembunyikannya. Apa? Andreas terkejut. Ia mendorong tubuh Claire hingga tubuh gadis itu terhuyung. Tanpa meminta izin, Andreas membuka pintunya lebar-lebar. Matanya langsung tertuju pada sosok yang terbaring lemah di atas berangkar. Pak Yuda, Andreas menggeser tubuhnya, memberi ruang pada Lintang untuk bisa melihat sang suami. Tubuhnya kurus dengan mata terpejam, dadanya kembang kempis menahan napas yang nampak berat. Beberapa kabel menghiasi seluruh dada dan tangannya membuat Lintang berderai air mata. Lintang ingin menjerit, mengadu tentang kesedihannya selama ini. Namun lidahnya kaku dan tak sanggup untuk mengucap. Kakinya pun lentur hingga berdiri saja, harus dengan bantuan Andreas dan Bian. Mas Yuda, sapa Lintang dalam hati. Itu beneran Kak Yuda, Kak. Bian ikut bahagia melihat kakak iparnya yang ada di depan mata. Andreas menuntun Lintang menuju berangkar. Matanya ikut digenangi air mata melihat Yuda yang tak sadarkan diri. Tangan Lintang mengelus pipi suaminya, lalu turun ke punggung tangan Yuda. Ia tidak sedang bermimpi. Itu nyata. Bahkan Lintang bisa merasakan sakit yang diderita suaminya saat ini. Sebuah kecupan mendarat di kening Yuda. Lintang meninggalkan satu tetes air mata di sana. Bangun, Mas. Aku ada di sini. Apa kamu tidak merindukanku dan nelayan? Semua orang yang ada di ruangan itu hanya bisa diam bagaikan patung, menyaksikan Lintang yang terus mengurai ke bab 100. Sadar. Bibir Lintang tak lelah untuk berbicara. Ia terus mengungkapkan isi hatinya kala Yuda menghilang. Menceritakan apapun yang ia alami saat sendirian. Meskipun matanya masih terpejam, ia yakin suaminya itu bisa mendengar setiap kalimat yang diluncurkan. Bahkan tak henti-hentinya Lintang mencium pipi Yuda yang kurus. Saking kurusnya hingga tulang dan otot itu nampak menonjol. Tak ubahnya Lintang, Andreas pun ikut berinteraksi dengan bosnya yang masih berada di bawah alam sadar. Ia ikut bahagia melihat Lintang bisa menemukan pujaan hatinya. Apa Bapak sudah menghubungi Mama dan Ibu? Tanya Lintang tanpa menoleh. Tangannya masih sibuk mengelap tubuh Yuda yang berkeringat. Belum, Bu, sebaiknya Ibu berbicara lewat video saja, sekalian memberi kabar pada mereka. Lintang tak sanggup membendung air matanya, ingin mencurahkan rasa bahagia itu pada seluruh keluarganya. Tapi apa daya, mereka berada di tempat yang jauh, mungkin itu jalan satu-satunya untuk berbagi pada mereka. Iya, aku ingin bicara pada Mama dan Ibu. Andreas merogoh ponselnya lalu menghubungi nomor Bu Indri. Tidak mungkin nomor Pak Radit yang dihubungi, takut tidak ada di rumah. Tak berselang lama panggilan tersambung. Seperti yang diinginkan, Bu Fatima dan Bu Indri nampak di layar, tak lupa Lain dan Pak Juli. Ada apa Andre? Lintang baik-baik saja kan? Tanya Bu Indri antusias. Ia takut terjadi sesuatu dengan sang menantu yang kini hamil besar. Andreas tersenyum, melirik Lintang yang masih melambaikan tangannya, memberikan kode untuk basa-basi dulu.
Bu Lintang baik, Bu. Ada sesuatu yang ingin Bu Lintang katakan. Lintang beranjak dari duduknya, berdiri di samping Andreas, menatap keluarganya dengan tersenyum lebar. Ada apa, Nak? Sepertinya kamu happy banget, tegur Pak Juli. Semenjak kecelakaan itu, ini kali pertama ia melihat wajah Lintang yang berseri. Lintang mengambil alih ponsel dari tangan Andreas, lalu kembali duduk. Ia masih belum memperlihatkan wajah Yuda yang masih setia di pembaringan. Ada kejutan untuk kalian. Lion, apa kabar sayang? Mama, ibu, dan ayah juga apa kabar? Papa di mana, Mah? Tanya Lintang bertubi-tubi. Ia ingin semua keluarganya berkumpul dan bisa melihat hadiah darinya. Bu Indri menoleh. Kebetulan Pak Radit baru keluar dari kamar. Ada apa, Lintang? Apa kamu sudah bertemu klien? Lintang menggeleng tanpa suara. Kini semua orang berkumpul di depan layar ponsel. Mama cepat pulang, aku kangen. Seru Lion mengusap layarnya. Iya sayang, Mama akan segera pulang kalau semua urusannya sudah beres. Lintang tersenyum lagi, bingung harus mulai dari mana memberitahu mamanya. Aku punya kejutan untuk Papa dan Mama, Lintang mengucapkan dengan mata berkaca. Namun bibirnya tetap mengulas senyum indah. Bu Indri menatap Pak Radit yang mengangkat bahunya. Jantungnya berdebar mendengar ucapan Lintang yang penuh teka-teki. Apa itu, Nak? Jangan bilang kalau kamu sudah melahirkan, tembak Bu Indri. Lintang menggeleng, menggeser ponselnya hingga berada tepat di samping Yuda. Itu siapa, Lintang? Tanya Pak Radit menajamkan pandangannya yang sedikit samar. Itu seperti Yuda, Pak, Bu Indri menebak. Feeling seorang ibu pun tak kalah kuat, meskipun kurus, namun dari segi wajahnya Bu Indri sangat hafal. Iya, Mah, Pah, ini Mas Yuda. Ternyata dia masih hidup. Tangis Lintang pecah saat Bu Indri menjerit. Ia menumpahkan air mata bahagia bersama keluarganya yang ada di seberang ponsel. Bu Indri terus mengusap layar ponsel. Tak henti-hentinya mengucap syukur, ingin merangkul dan mencium, namun harus terbentang jarak yang cukup jauh. Pak Radit menghubungi orang kepercayaannya untuk mengurus keberangkatannya, menyusul Lintang. Mama, aku ingin memeluk Papa. Rengek lain yang membuat lain terharu. Iya sayang, nanti kamu akan memeluk Papa. Sabar ya. Setelah puas, Lintang memutus sambungannya dan kembali menyandarkan kepalanya di dada Yuda. Kamu dengar sendiri kan, Mas? Semua orang merindukanmu. Cepat bangun. Buliran bening lolos membasahi pelipis Yuda. Nafas yang tadinya memburu kini kembali normal. Bahkan suara monitor pun terdengar teratur. Dokter yang tadi hanya mematung kembali memeriksa Yuda dengan teliti. Bagaimana keadaan suami saya, Dok? Tanya Lintang. Tangannya tak mau lepas dari tangan sang suami yang terasa lemas. Pasien sudah melewati masa kritis. Ini sebuah keajaiban. Selama ini kami selalu khawatir dengan keadaannya yang naik turun. Tapi sepertinya beliau mempunyai semangat kembali untuk melanjutkan hidup. Semua ini karena orang yang dicintai ada di sisinya, ucap Andreas dalam hati, sembari menatap punggung Lintang. Pasti ini ada sangkut pautnya dengan Kak Lintang. Hanya dia yang mampu membuat Kak Yuda bersemangat, batin Bian. Kalau begitu saya permisi dulu, Nyonya. Semoga pasien cepat sadar. Terima kasih atas kerja keras dokter. Lintang menangkup kedua tangannya. Lintang menatap Andreas dan Bian yang ada di belakangnya. Apa yang harus saya lakukan pada Claire, Bu? Tanya Andreas yang sudah geram dengan wanita itu. Kita tunggu Bapak saja, aku juga harus mendengar penjelasan dari Claire. Dia harus bertanggung jawab atas semua ini. Lintang menatap ke arah pintu kaca yang transparan, di mana Claire masih ada di depan ruangan itu. Dasar tak tahu malu, bagaimana bisa dia menculik suami orang? Lintang ikut kesal. Baru saja melangkah ke arah pintu, Lintang kembali menoleh saat Bian memanggilnya. Kak, tangan Kak Yuda, menunjuk jari Yuda yang bergerak kecil. Lintang mendekati berangkar, matanya tak teralihkan dari tangan sang suami yang bergerak-gerak. Mas, aku tahu kamu merindukanku, cepat buka mata kamu. Pinta Lintang berbisik. Seketika itu Yuda membuka matanya dengan perlahan, seolah-olah ucapan Lintang adalah perintah yang harus ia lakukan. Dokter yang dipanggil Andreas berhamburan masuk dan kembali memeriksa. Mereka melepas beberapa alat bantu di tubuh Yuda. Tak menyangka pasien yang hampir meregang nyawa itu kini bisa hidup kembali. Bahkan mereka sempat putus asa untuk merawat Yuda. Hanya saja pihak Claire yang terus mendesak dan meminta mereka untuk merawatnya. Yuda memutar bola matanya, mengelilingi sudut ruangan yang nampak asing, lalu berhenti pada wajah Lintang yang masih sesenggukan. Setelah itu ia beralih menatap perut buncit Lintang. Tangannya mengulur, meraih tangan Lintang lalu menggenggamnya erat. Seperti orang yang kebingungan, Yuda beralih menatap Andreas dan Bian bergantian, mencoba membuka bibirnya meskipun berat. Kenapa kamu menangis, sayang? Tanya Yuda dengan suara pelan, bahkan nyaris tak terdengar. Lintang tidak menjawab apapun, ia menggeleng lalu mencium setiap jengkal wajah Yuda. Aku menangis bahagia, akhirnya apa yang aku cari sudah kembali. Jangan pergi lagi, aku takut kamu meninggalkanku. Yuda tersenyum,
ingin memeluk dan membalas ciuman Lintang.